Selamat pagi, perkenalkan nama saya Taufik Budi Wibowo. Saya merupakan siswa karir upgrader, Analytics dan Data Science batch 13. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tentang project dari modul SQL dan Data Wrangling yang berjudul Brazilian OLIS E-commerce Data Analysis. Hal ini juga sebagai perwujudan pengaplikasian dari materi yang saya dapatkan di kelas. Berikut beberapa konten yang akan saya bawakan. Di antaranya yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua ada data scheme, lalu data processing overview, selanjutnya ada data analysis, dan juga yang terakhir ada conclusions atau kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu introduction. OLIS e-commerce merupakan platform e-commerce yang terdapat di negara Brazil. Dalam kasus kali ini, OLIS menyediakan informasi mengenai order yang dilakukan customer pada periode 2016 sampai 2018. Dari informasi tersebut, diharapkan kita bisa memahami dan menarik insight dari berbagai aspek. Lalu selanjutnya data scheme, di mana data yang tersedia dalam proyek ini berformat .db atau data tersimpan dalam relational database. Dan berikut merupakan skema relasi yang terdapat di dalam database. Untuk yang ingin membaca bisa di-pause terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke data processing overview. Data processing memiliki peran penting dalam menggenerate data untuk dianalisis. Di sini aku membaginya ke dalam 6 step. Yang pertama yaitu mengimport library yang digunakan dan mengatur koneksi database sehingga dapat diakses di dalam Jupyter Notebook nantinya. Selanjutnya aku melakukan query untuk mendapatkan data-data yang kuinginkan dari database. Setelah melakukan beberapa query, aku melakukan merging sehingga data tersebut menjadi dalam satu table. Untuk selanjutnya, aku melakukan pengecekan dan pengisian terhadap null values. Untuk mengisi null values ini, masing-masing tipe data memiliki perlakuan yang berbeda-beda nantinya. Lalu selanjutnya, melakukan pengecekan dan penghapusan data yang terduplikasi. Lalu step terakhir, aku melakukan pengecekan outlier menggunakan deskripsi data dan box plot. Setelah itu memfilter data tersebut sehingga data terbebas dari outlier. Berikut yang saya maksud sebelumnya perlakuan berbeda dalam penanganan null values dari masing-masing tipe data ya. Jadi contohnya di sini dari data bertipe integer. Ini merupakan data yang bertipe integer. Aku melakukan pengecekan distribusi datanya dan mendapati bahwa data tersebut berdistribusi right skewed. Setelah itu, aku menambahkan AXV line, min dan modusnya, min dan median, yang mana membantuku untuk mengambil keputusan dalam pengisian null values. Dalam kasus ini, aku memilih min karena garis AXV line berwarna merah lebih condong ke kanan dalam distribusi data yang bertipe right skewed ini. Lalu untuk visualisasi yang di bawah merupakan box plot sebelum dilakukan filterisasi terhadap outliernya. Untuk menangani outlier sendiri, aku menggunakan EKN method dengan beberapa trial and error sehingga data masih menghasilkan output yang make sense nantinya untuk dianalisis. Lalu untuk tahapan selanjutnya masuk ke tahapan analisis data. Pada analisa ini aku melakukan exploratory data analysis dengan beberapa objective question yang aku siapkan dan juga ada recency, frekuensi, dan monetary analysis. Untuk yang objektif pertama atau nomor 1 ini, aku ingin mencari tahu bulan tahun berapa sih yang menjadi the best month year based on its sales and how much the profit. Dari situ didapatkan bahwa bulan November 2017 merupakan peak period dengan total revenue sebesar $1.177.337 dan juga mendapati total profitnya $251.608.
Selanjutnya, aku ingin mengetahui produk apa sih yang menjadi produk dengan sales tertinggi. Didapatkan bahwa health beauty menjadi produk dengan sales tertinggi. Akan tetapi, dengan sales tertinggi bukan berarti customer spend more money di produk tersebut. Dari konsep AOV yang aku dapatkan, kedua hal tersebut berbeda. Sehingga aku membuat satu visualisasi yang berbeda, yaitu yang ada di sebelah kanan ini, dan terlihat bahwa customer spend more money pada produk komputer. Sehingga kita mendapat insight juga kalau pada kasus ini bisa dibilang memiliki low average order value yang nantinya akan menjadi ancaman untuk sales growth ke depannya. Selanjutnya masih menggunakan konsep AOV yang seperti slide sebelumnya, terlihat bahwa di sini customer lebih sering menggunakan tipe pembayaran credit card atau kartu kredit pada saat melakukan transaksi belanja di Olis e-commerce ini. Lalu selanjutnya untuk kota dengan produk sales tertinggi masih dipegang oleh Sao Paulo ya di sini. Lalu hal ini sangatlah make sense karena Sao Paulo kita ketahui sendiri itu merupakan pusat finansial dari negara Brazil. Lalu untuk selanjutnya dari pertanyaan objektif kelima ini, kita mendapatkan insight dan dapat dari hasil insight tersebut dapat dijadikan rekomendasi kapan sih iklan penayangan produk sebaiknya dimunculkan. Lalu dari hasil visualisasi kita dapat ambil untuk peak hours-nya sendiri terletak pada jam 4 sore atau 16.00. Akan tetapi aku tetap mengambil 5 titik dan didapati customer aktif melakukan order itu pada jam istirahat atau sekitar jam 11 siang dan jam dimana frekuensi pekerjaan udah mulai menurun tuh pada jam 1 siang sampai jam 4 sore. Lalu selanjutnya ini sudah masuk di RFM analysis atau analisa untuk mengetahui perilaku customer ya di sini ya. Jadi di sini aku menjawab 5 pertanyaan yang aku sediakan untuk mengulik insight dari visualisasi hasil segmentasi berikut. Ini, visualisasi yang ini. Lalu yang pertama, customer yang terdapat pada customer segmentasi champions itu merupakan customer terbaik di mana memiliki value yang tinggi dan patut untuk menjadi fokus effort. Lalu setelah itu, customer yang berkontribusi pada churn rate merupakan customer pada segmentasi lost customers. Pada customer ini sangatlah krusial tuh untuk menjadi tempat implementasi strategi engagement-nya. Lalu selanjutnya siapa sih yang menjadi potensial valuable customer? Hal ini dapat kita temukan pada segmentasi potensial loyalis. Kita dapat melakukan fokus nurturing pada segmen ini dengan beberapa pendekatan nantinya. Lalu untuk customer yang masih mungkin untuk dipertahankan yaitu customer dengan segmentasi at risk. Kita dapat melakukan strategi proaktif retention untuk mencegahnya melakukan churn. Dan yang terakhir itu adalah customer yang paling banyak merespon engagement campaigns dari Olis e-commerce itu, yaitu customer dengan segmentasi promising. Kita dapat melakukan personalized offers untuk memperkuat loyalitas mereka dan meningkatkan lifetime value mereka pada Olis e-commerce. Oke, dari semua pembahasan tersebut ini merupakan kesimpulan yang aku dapat. Mungkin dapat di-pause untuk membaca lebih detailnya ya. Mungkin sekian presentasi dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan selamat siang.